saya ini bukan di barisan pendukung pencalonan Anies dan Caimin. Tapi ya, saya tidak setuju kalau penegakan hukum kita itu dijadikan seperti mainan politik. Apapun hari ini, ya, ini kasus yang sudah lama, tentu semua orang ya mengasumsikan, beranggapan bahwa ini nuansa politiknya sangat tinggi. Pun saya berpandangan demikian. Terlepas mau apapun itu alasan yang dibangun oleh KPK, tapi nuansa politiknya ini menjadi sangat tinggi. Kenapa? Ini kasus 2012. Kenapa kok baru sekarang ketika Mas Gus Muhaimin mendeklarasi diri sebagai calon wakil presiden, kemudian dipanggil ya oleh KPK, apalagi kalau dijadikan tersangka begitu. Nah, tentu penegakan hukum itu untuk keadilan. Kemudian penegakan hukum itu memiliki ajas kepastian hukum. Nah, kalau penegakan hukum kita diadakan seperti ini, ya kepastian hukumnya ya nggak ada. Kasus 2012, kok baru sekarang? Nah, selama ini ngapain gitu kan? Nah, ini yang menurut saya kita tidak boleh tolerir hukum dijadikan alat politik, itu tidak benar. Itu menentang prinsip-prinsip demokrasi. Penegakan hukum ya penegakan hukum. Itulah namanya supremasi hukum. Ditegakkan, mau langit hendak runtuh, ditegakkan hukum itu. Tetapi kalau ada campur aduk politik di dalam penegakan hukum tadi, itu harus ditentang sama-sama. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Endus penjagalan duet Amin ya, Anies Baswedan Caimin begitu ya. Pakar mengatakan KPK jadi komisi penggebuk kepentingan. Betul. Saya kira seperti itu begitu kan. Kenapa kok mesti hari ini yang dibicarakan begitu? Kenapa tidak yang dulu begitu kan? Karena Caimin ini hanya dijadikan sebagai ya saksi di situ begitu. Jadi dalam proses demokrasi ya, kenapa selama 11 tahun KPK kemana aja begitu kan? Ya, ini jelas ada pencegahan luar biasa kepada Anies Baswedan dan Caimin begitu ya. Karena banyak sekali spekulasi itu. Tapi bagaimanapun begitu, karena Anies Baswedan dan Caimin sudah dideklarasikan, saya kira tidak mau begitu kan. Artinya tidak tidak mungkin KPK itu ya menangkap Caimin karena tidak terbukti ini begitu kan ya. Bahkan orang-orang yang sudah masuk penjara ini sudah mau keluar kok begitu kan, kok mau diproses gimana begitu ya. Logikanya kan seperti itu begitu. Jadi saya kira ya sah-sah aja dalam demokrasi biasalah ya. Kalau alat hukum dijadikan untuk memukul lawan seperti ini kacau begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra begitu. Saya ketawa aja sama Anies yang telah masuk jebakan Nasdem, katanya begitu. Ya, ngapain kita tertawa begitu ya. Makanya Airlangga dan Zulkifli Hasan tidak berani mendukung cawapres lain, PS dan GP begitu. Kalau tidak ada kaitannya dengan tidak ada korupsi, ngapain juga kita takut begitu kan? Ya, ini kita negara demokrasi begitu. Kapan Gibran dan Kaisang anak Jokowi diperiksa? Ini banyak sekali ya. Imin ya, ada gentleman ya tentunya, biar media saja yang ramai begitu ya. Ayo semoga yang lain giliran nggak bisa jadi cawapres nanti cari lagi ya. Kalau berkasus langsung ya jeruji biar bersih sekalian begitu. Padahal Caimin ini bukti begitu kan di situ begitu, tidak ada alat bukti untuk mentersangkakan Caimin sebenarnya. Karena Caimin ini pada hakikatnya hari ini hanya dijadikan sebagai saksi begitu kan ya, orang-orang yang memainkan korupsi itu begitu ya. Jadi saya kira pertanyaannya sekarang ngapain KPK baru sekarang begitu? Apakah baru sadar? Apakah seperti ini untuk menyimpan, untuk memukul lawan begitu kan? Saya kira ada kesalahan fatal ya terkait dengan KPK ini begitu kan? Ya bisa saja Novel Baswedan mengkritik habis-habisan si KPK lagi begitu ya. Selepas dari ini ada umur politik ya atau tidak begitu, kalau memang ada barang buktinya ya hukum itu harus ditegakkan ya.
Kasus ecek-ecek ini mah kalau kasus besar serius tidak mungkin ya ngedepin 11 tahun. Ini komentar-komentar netizen lucu-lucu begitu kan. Ya, jadi sekarang bahwa lihat saja begitu bagaimana KPK. Bisa saja Formula E itu ya diusut lagi hari ini begitu kan. Bisa saja nanti setelah 10 tahun, 20 tahun ya kasus-kasus yang lain bisa dimunculkan lagi begitu kan. Padahal tidak ada kaitannya dengan mereka. Begitu. Kalau kita boleh jujur bagaimana dengan Mandalika begitu. Kan kayak begitu logikanya begitu. Bagaimana dengan Harun Masiku? Bagaimana dengan 360 triliun begitu ya? Kok pada mingkem semua begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Apakah ini disimpan dulu begitu ya? Untuk memukul lawan. Saya kira ini ada harus koreksi KPK ini begitu ya. Ini kacau begitu ya. Bahkan sudah diprediksi akan seperti skenarionya. Rezim ini kurang cantik bermain-main dengan tangan kekuasaan ya. Terlalu vulgar terlihat cawi-cawinya. Yang sedang berkuasa ketakutan hingga cari selamat. Yang ingin naik ke atas juga panik. Cari pegangan sana-sini begitu. Saya kira perdebatan-perdebatan seperti ini kan sah-sah aja begitu kan dalam dunia politik. Tapi akankah Caimin dicegal begitu? Bisa saja seperti itu begitu. Ini sangat luar biasa sekali begitu kan. Bahwa ya seolah-olah KPK ada apa begitu ya. Bahkan kenapa KPK sekarang seperti alat politik ya? Kalau ditarget pasti akan dicari kesalahannya sampai ke ujung dunia sekalipun. Kalau pemeriksaan Caimin demi alasan hukum itu bullshit ya, kasus 2012 kenapa nggak dari dulu dan selesaikan begitu? Kenapa ya Caimin? Kenapa ketika Caimin maju di Pilpres 2024 baru digarap sama KPK ya? Same when you KPK. Ini kritikan-kritikan luar biasa begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini menarik begitu ya. Endus penjagalan duet Amin, pakar ya mengatakan KPK jadi komisi penggebuk kepentingan begitu ya. Sudah jelas begitu kan afiliasinya si Firly begitu kan kemana begitu ya. Atas bisik-bisik siapa mereka begitu. Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Saksi Universitas Melarawanman ya Hardiansah Hamsah ya alias Castro ya mengendus ada upaya politisasi di balik munculnya kasus dugaan korupsi sistem protek tenaga kerja Indonesia di 2012 ya bersama dengan deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin ya. Castro menilai ya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK saat ini menjadi alat penggebuk kepentingan bagi bangsa. Bagi dia KPK telah berganti nama menjadi Komisi Penggebuk Kepentingan. Ini sangat luar biasa kritikan begitu kan ya. Pada hakikatnya kita lihat saja di tubuh KPK begitu. Bobroknya luar biasa begitu ya. Beberapa pekan yang lalu ya ada korupsi di dalamnya, ada asusila di dalamnya begitu kan ya. Ini kan sangat bobroknya sangat luar biasa begitu. Memang itu syarat transaksi kepentingan dan itu bisa jadi alat penggebuk untuk pemilu di 2024. Saya suka istilahnya ya Komisi Penggebuk Kepentingan begitu, ujar Castro saat dihubungi inilah.com. Istilah yang disematkan dinilai tidak berlebihan sebab ya diperkuat dengan fakta-fakta yang menunjukkan banyak permasalahan ya seputar integritas kepemimpinan Firly Bahuri CS di lembaga anti rasuah itu. Bahkan di satu sisi KPK yang sekarang tengah menghadapi sorotan terutama ya soal integritas pimpinan-pimpinannya. Ini yang meragukan publik ya kalau integritas yang tidak dibenahi jadinya akan seperti itu begitu. Bagi saya KPK era Firly Bahuri CS ini sudah terlalu banyak masalah integritas tidak layak lagi dipertahankan. Ya seharusnya ini dipecat oleh pengawas itu begitu ya. Ya karena pengawasnya takut kepada Firly ya seperti itu pada akhirnya begitu. Ya ini kacau begitu ya. Masa untuk mencegah lawan cara-cara seperti ini begitu. Ya dari kemarin kemana, dari dulu kemana begitu. Castro menilai kebijakan Firly CS yang melanjutkan proses hukum saat momentum pemilu di 2024 yang berbanding balik dengan tindakan pimpinan-pimpinan lembaga anti rasuah sebelumnya. Bahkan dikutip ya sebelumnya PLT Deputi Penindakan dan Eksekutif Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Asif Guntur menyebutkan pihak saat ini KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan TKI di Kementerian Tenaga Kerja yang terjadi pada tahun 2012 saat itu ya menakertan dijabat oleh Caimin. Di satu sisi, KPK memastikan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Caimin untuk mengetahui fakta di balik kasus yang memiliki kontrak senilai 20 miliar itu. Semua pejabat ditembus waktu kejadian itu ya dimungkinkan kami meminta keterangan ya. Jadi semua yang terlibat ya yang disebutkan oleh para saksi dan ditemukan bukti-bukti kita akan minta keterangan.
Bahkan dengan itu kendati begitu Asep belum bisa bicara lebih jauh ya kapan pemeriksaan Caimin ini dilakukan. Saat ini kata dia tim KPK sedang melakukan upaya paksa dengan menggeledah lokasi-lokasi yang diduga masih bertalian ya dengan terjadinya rasuah tersebut. Bahkan menariknya keputusan KPK ini muncul berbarengan dengan kepastian Caimin untuk melenggang di pentas Pilpres 2024. PKB telah resmi menerima tawaran ya berkoalisi dengan PKB dengan Nasdem begitu ya sebagaimana dampingi ya baca pres Anies Baswedan. Ini kan aneh begitu. Dari dulu kemana 11 tahun begitu kan yang ngompet atau tidak ada kerjaan sama sekali begitu. Sayang seribu sayang. Firly Bahuri sudah 5 tahun begitu ya menjabat itu begitu. Ya mutar-mutar itu aja begitu ya. Mencegal sana sini. Kemarin Formula E dicegal sana sini. Padahal Mandalika aman-aman aja di situ begitu kan. Seolah-olah tidak ada apa-apa begitu. Jadi saya kira inilah kalau cara-cara bangsa kita begitu kan untuk memukul lawan seperti ini begitu kan ya. Dan bahkan di satu sisi kalau menurut saya pribadi ini kacau begitu ya. Ya, kita lihat masyarakat yang bisa menilai ini semua. Kira-kira seperti itu begitu ya. Karena pada akhirnya masyarakat Indonesia tidak bodoh begitu kan. Pinter begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.